أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur tak henti-hentinya selalu kita sampaikan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat sehat dan sempat, sehingga kita masih bisa kembali dipertemukan untuk sama-sama belajar mengkaji ilmu tajwid. Kemudian salawat beserta salam selalu kita sampaikan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tersampaikan juga kepada sanak keluarga beliau, dan kita berharap bersama-sama nanti di akhirat akan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ikhwani wa akhwati fillah, marilah kita mulai dengan sama-sama melafazkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di bab makharijul huruf. Yang sebelumnya kita telah membahas huruf ro. Huruf ro, kita ulang sedikit. Tempat keluarnya adalah di ujung lidah dengan area gusi, dengan area gusi setelah huruf nun, Nah, pada pertemuan kali ini masih di area ujung lidah, namun menyentuhnya bukan lagi daerah gusi, tapi sudah ke pangkal gigi seri, atau bisa dikatakan tempat tumbuhnya gigi seri yang atas bagian tengah, yaitu huruf to, dal, dan ta. To, dal, dan ta. Baiklah, kita akan coba bahas dengan singkat. Untuk yang pertama yaitu huruf to. Huruf to yaitu ujung lidah bertemu dengan ujung atau pangkal, bertemu dengan pangkal tempat tumbuhnya gigi seri. Jadi ketiga huruf ini sama, tempat keluarnya sama, yaitu ujung lidah bertemu dengan tempat tumbuhnya gigi seri atau pangkal gigi seri yang atas bagian tengah, Namun yang membedakan huruf to dengan kedua huruf yang lain, yaitu huruf dal dan ta, adalah huruf to ini termasuk huruf yang tebal. Kita ulang sedikit. Pada pertemuan sebelumnya telah kami singgung sedikit bagaimana cara menyembuhkan huruf yang tebal, yaitu dengan mengangkat pangkal lidah. Jadi nanti ujung lidahnya pada posisi yang sama dengan huruf dal dan ta, namun pangkal lidahnya, ujung lidah sama, posisinya dengan dal dan ta, namun pangkal lidahnya yang naik. Jadi huruf to termasuk huruf yang tebal. Coba kita praktekkan. To, ti, tu. To, ti, tu. Itu dalam keadaan berharokat. Kemudian dalam keadaan sukun atau mati, Jadi huruf to ini termasuk huruf yang dipantulkan ketika sukun. Nanti sama dengan dal. Namun karena dia termasuk huruf yang tebal, maka pantulannya juga ditebalkan. Jadi alto, ito, uto, alto, ito, uto. Kemudian dalam keadaan tasydid, alto, iti, utu. Jadi tidak dipantulkan lagi, bukan alto, bukan, alto, iti, utu. Baiklah, itu huruf to. Kemudian yang selanjutnya huruf dal. Huruf dal
Langsung kita praktek dalam keadaan berharokat. Da, di, du. Kemudian dalam keadaan sukun, sama seperti to, dipantulkan ya. Tapi pantulannya tidak ditebalkan, natural saja. Ad, id, ud. Ad, id, ud. Kemudian dalam keadaan tasydid, sama sifat mantulnya hilang ya, bukan adda, bukan adda ya, tapi adda, iddi, uddu. Baiklah, kita ulang sedikit huruf dal dalam keadaan berharokat. Da, di, du. Dalam keadaan sukun, ad, id, ud. Kemudian dalam keadaan tasydid, adda, iddi, uddu. Selanjutnya yang terakhir yaitu huruf ta. Nah, huruf ta bedanya dengan huruf dal adalah pada sifatnya. Jadi ketika kita menyebutkan huruf ta, ada sifat hamas namanya ya. Jadi ada aliran napas, ada aliran udara. Terutama nanti nampak sekali ketika berharokat atau ketika dalam keadaan sukun. Kita praktek ta, ti, tu. Yang tidak diperbolehkan adalah terlalu melebihkan aliran udaranya. Misalnya ta, ti, tu. Nah, ini tidak diperbolehkan ya. Bukan berarti dihilangkan aliran udaranya, tetap ada tapi sedikit. Nanti nampak sekali ketika sukun ya. Kita ulang lagi dalam keadaan berharokat. Ta, ti, tu. Kemudian dalam keadaan sukun, at, ada at ya, at, it, ut. Jadi sekedar saja, sedikit saja ya. Jangan sampai terlalu mengalir, nanti dikhawatirkan pindah ke huruf lain ya. Jadi sekedarnya saja. At, it, ut. Kemudian dalam keadaan tasydid, sama ya. Jadi hamasnya hilang, aliran nafasnya, aliran udaranya hilang. Bukan at-ta, bukan ya. Tapi langsung at-ta, itti, uttu. Oke, kita ulang sedikit huruf ta dalam keadaan berharokat. Ta, ti, tu. Kemudian dalam keadaan sukun, at, it, ut. Selanjutnya dalam keadaan tasydid, atta, itti, uttu. Baiklah, ikhwani wa akhwati fillah. Selanjutnya kita akan praktek ketiga huruf ini dalam bentuk kalimat atau dalam bentuk kata. Yang pertama yaitu huruf to. Dalam keadaan berharokat, minasyaiton, minasyaiton. Kemudian dalam keadaan sukun ya, matla'i, matla'i. Ini di surat Al-Humazah ya, matla'i. Jadi jangan sampai tidak dipantulkan, matla'i, apalagi berubah jadi tak, matla'i. Nah, ini harus diperhatikan, harus hati-hati ya, jangan sampai tertukarnya huruf ke huruf yang lain. Kita ulang lagi dalam keadaan sukun, matla'i, matla'i. Kemudian dalam keadaan tasydid, tattali'u, tattali'u. Tadi sudah kami berikan cluenya, ketika tasydid sifat mantulnya hilang, bukan tattali'u, bukan ya, tapi tattali'u. Kemudian selanjutnya yaitu huruf dal dalam keadaan berharokat. Contohnya alal huda, alal huda. Kemudian dalam keadaan sukun, lam yalid, lam yalid. Ini di surat Al-Ikhlas ya. Ini juga sering terjadi kekeliruan. Banyak yang membacanya tidak dipantulkan, lam yalid walam yulad, lam yalid walam yulad. Nah, ini keliru ya. Jadi kita menghilangkan sifatnya di sana, sifat pantulannya. Sedangkan harus ada sifat pantulannya. Kita ulang lagi, lam yalid, lam yalid. Kemudian dalam keadaan tasydid,
yaumiddin, yaumiddin. Ini di surat Al-Fatihah. Yang sampai juga tidak dipantulkan, yaumiddin, yaumiddin. Salah itu ya. Jadi harus bukan dipantulkan, ditasydidkan ya. Ada tekanannya. Yaumiddin, yaumiddin. Itulah, itu huruf dal. Kemudian yang terakhir yaitu huruf ta. Contoh dalam keadaan berharokat, hal ataka, hal ataka. Kemudian dalam keadaan sukun, tabbat, tabbat, bat. Ini di surat Al-Lahab atau Al-Masad. Jadi jangan sampai tidak dihamaskan ya, tidak keluar napasnya. Bukan tabbat, tapi harus ada napas yang keluar ya. Tabbat, tabbat. Kemudian yang terakhir yaitu dalam keadaan tasydid. Lasyatta, lasyatta. Ada tekanan di situ ya. Lasyatta. Baiklah, ikhwani wa akhwati fillah. Itulah tadi pembahasan singkat kita tentang ketiga huruf ini, yaitu huruf to, dal, dan ta. Tadi bedanya adalah huruf to tebal, sedangkan dal dengan ta tipis. Beda dal dengan ta, dal mantul, sedangkan ta tidak mantul. Dal tidak mengalir napasnya, sedangkan ta mengalir napasnya. Silakan nanti diulang-ulang, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Tadi silakan diperhatikan lagi contohnya, baik ketika dalam bentuk huruf maupun dalam bentuk kata atau kalimat. Semoga yang sedikit ini bisa dimengerti dan dipahami, bisa juga diamalkan, dan kita berdoa bersama-sama semoga kita selalu dimudahkan untuk belajar dan mempelajari Al-Quran. Demikian, marilah kita tutup dengan sama-sama melafazkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.